awal. Kami dari SMA Muhammadiyah Tarakan Provinsi Kalimantan Utara. Sobat Ki Hajar tahu tidak bahwa wilayah Kalimantan merupakan salah satu pengembangan perkebunan kelapa sawit di Indonesia. Luas perkebunan kelapa sawit di Pulau Kalimantan sekitar 3,4 juta hektar atau setara dengan 6,5% dari daratan yang ada di Pulau Kalimantan. Akan tetapi, para petani masih mengalami beberapa kendala, yaitu berupa kualitas hasil panen yang masih rendah dan juga alat pengolahan yang masih sederhana, sehingga membuat para petani merasa kalah saing dengan para pengusaha kelas kakap. Jadi di sini kami akan memberikan edukasi kepada kalian mengenai cara pengolahan kelapa sawit menjadi minyak goreng. Oke guys, jadi step yang pertama itu kita harus mengkukus kelapa sawit agar kulit dan bijinya mudah dipisahkan. Nah, jadi di sini sudah ada kelapa sawit, ada panci, dan ada air serta timbangan. Nah, jadi yang pertama harus kita lakukan, kita akan menimbang berapa kelapa sawit yang akan kita pakai. Berat kelapa sawit yang digunakan adalah kurang lebih 5,4 kg. Oke, lalu airnya? Lalu kita tuangkan air ke dalam panci. Lalu kita masukkan kelapa sawit ke dalam panci yang sudah berisi air. Lalu kita tutup dan kita kukus selama kurang lebih 1 jam. Oke guys, setelah 1 jam kelapa sawit antara kulit dan bijinya itu mudah dipisahkan seperti ini. Nah, kalau sudah seperti ini tandanya kelapa sawit sudah siap untuk diolah ke tahap selanjutnya. Oke guys, jadi ini tadi kelapa sawit yang sudah kita diamkan sebentar setelah selesai kita kukus. Bisa kita lihat di sini kita akan memisahkan antara kulit dan bijinya seperti ini. Jadi kita sudah memisahkan antara kulit kelapa sawit dengan biji kelapa sawit. Nah, setelah itu kita akan menghaluskan kulit kelapa sawit. Biasanya kan kalau di perusahaan memakai mesin press. Nah, kalau kita cukup dengan kita remas-remas saja kulitnya sampai dia halus. Oke, setelah halus seperti ini, nah itu kan sudah ada nih minyaknya sudah mulai keluar. Lalu kita siapkan kain saring. Setelah itu kita masukkan sedikit demi sedikit kulit yang sudah kita haluskan tadi ke kain saring. Oke, setelah ini kita akan memeras kulit kelapa sawit. Nah teman-teman, tadi kan kita sudah melakukan tahap pemerasan terhadap kulit kelapa sawit. Nah di sini sudah kita dapatkan minyak dari kelapa sawit. Bisa kita lihat dari teksturnya, di sini masih seperti ada ampas-ampasnya. Jadi tahap selanjutnya kita akan melakukan penggorengan terhadap minyak kelapa sawit tersebut agar ampas dan minyaknya terpisah. Baik. Kita akan menunggu beberapa menit sampai ampasnya tertandah di bawah dan terpisah dari minyak kelapa sawit. Kita akan menunggu sampai ada ampas yang tertandah di bawah. Oke, kita bisa langsung didiamkan ya. Nah teman-teman, jika sudah ampasnya tertandah di bawah dan terpisah dari minyaknya, mari kita saring.
teman-teman, minyak sawit yang sudah kita saring tadi sekarang akan masuki tahap selanjutnya yang bernama tahap penjernihan minyak sawit. Nah, di sini kita sudah menyiapkan ada norit, kertas saring, ada air lamentir, ada batang pengadu kaca, dan juga ada corong. Nah, tujuan dari tahap penjernihan minyak sawit ini adalah agar warna minyak sawit yang coklat kehitaman bisa mengalami degradasi warna sehingga warnanya lebih jernih. Dan juga penjernihan minyak sawit ini bertujuan agar kadar asam lemak yang ada di minyak sawit bisa mengalami presentase yang lebih rendah. Oke, langsung saja kita akan masukkan norit. Di sini kita hanya akan memakai 100 ml minyak sawit ya. Baik, kita akan masukkan minyak sawitnya ke dalam air lamentir menggunakan corong. Kita hanya akan mengambil 100 ml untuk sampel. Lalu kita akan masukkan norit ke dalam minyak sawit. Di sini kita memakai 5 tablet norit ya. Nah, minyak sawit ini akan kita diamkan selama 20 atau 22 atau bisa juga paling lama 24 jam. Baik, di sini kita akan mengaduk minyak sawit yang telah diberikan norit tadi agar tercampur ya. Nah, jadi begini warna minyak yang telah kita diamkan bersama arang aktif Sobat Ki Hajar. Selanjutnya kita akan menyaring minyak ini ya. Di sini ada kertas saringan, corong, dan air lamentir. Di sini kertas saring kita lipat ya. Nah, kita lipat seperti ini, lalu kita masukkan ke corong. Minyak yang tadi kita tuang ke dalam kertas saring dan air lamentir menggunakan corong. Nah, Sobat Ki Hajar, ini adalah minyak sebelum disaring dan setelah disaring. Bisa terlihat bukan perbedaan yang cukup signifikan dari segi warna dan juga tekstur. Oke Sobat Ki Hajar, jadi begitulah cara pengolahan kelapa sawit sehingga bisa menjadi minyak goreng. Pengolahannya cukup mudah bukan? Alat dan bahannya juga mudah kita temui di sekitar kita. Hasilnya pun tidak kalah dengan buatan pabrik. Jika kita bisa mengolah minyak goreng sendiri, kita bisa tahu kandungan apa yang terdapat di dalam minyak goreng. Baik untuk kesehatan kita tidak? Ayo lawan COVID-19 dengan cara menjaga kesehatan kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.